Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang ke-6 dan kita akan bahas ya beberapa isim yang keluar dari kaedah ya, yang keluar dari kaedah ya, yaitu kaedah i'rabnya isim mufrad ya, i'rabnya isim mufrad. Pada pertemuan yang terakhir sudah kita bahas bahwasanya al-isim al-mufrad marfu'nya dengan apa? Dengan apa? Dhamma. Kemudian mansub dengan fathah. Kemudian majrur ya. Al-marfu' al-majrur dengan kasrah. Nah, di sana ada 4 isim mufrad yang keluar dari kaidah di atas. Dari aturan di atas. Apa saja 4 isim tersebut ya? Yang pertama ya adalah isim al-manqus. Al-manqus. Yang kedua namanya al-maqsur. Al-maqsur. Yang ketiga namanya al-asma al-khamsah. Al-asma'u al-khamsatu. Yang keempat namanya al-isim alladhi la yansarif. Ismu alladhi la yansarifu. Al-asma' al-khamsah. Al-maqsur. Ini 4 isim yang keluar daripada kaidah. Jadi dia i'rabnya, marfu'nya tidak selalu demikian. Kalau ini kan kalau isim mufrad yang biasa ya selalu dhamma, mansubnya fathah, majrurnya dengan kasrah ya. Kita kasih contoh ya untuk mengingat kembali contoh ya, rajulun terus apa? Rajulan sama rajulin. Nah, adapun isim mangkus dan maksur maka berbeda ya. Apa yang dimaksud dengan isim al-mangkus, al-ism al-mangkus, yaitu isim yang akhirnya ya, huruf ya dan sebelumnya kasrah.
Sebelumnya kasrah. Sebelumnya kasrah. Yaitu beginilah. Contoh Al-Hadi. Lihat, perhatikan Al-Ha sebelumnya kasrah. Al-Hadi. Kemudian contohnya lagi Al-Qadhi. Al-Qadhi. Al-Hadi artinya pemberi petunjuk, penunjuk. Al-Qadhi artinya hakim. Hakim. Contohnya lagi Az-Zani. Lelaki pezina. Az-Zani. Ya. Kemudian contohnya lagi Ad-Da'i. Pendakwah. Ad-Da'i. Pendakwah. Yaitu dai. Kemudian contohnya lagi An-Nahi Ar-Rami, ya. An-Nahi Ar-Rami. An-Nahi artinya pelarang, yang melarang. Ar-Rami artinya pelempar. Perhatikan, ini sebut isim mangkus. Isim mangkus yaitu terakhirnya ya, sebelumnya huruf kasrah, ya. Perhatikan. Terakhirnya ya, sebelumnya kasrah. Perhatikan sini. Al-Hadi, penunjuk. Sebelum terakhirnya ya, sebelumnya apa? Kasrah. Al-Qadhi sama, sebelumnya di kasrah, akhirnya ya. Az-Zani, lelaki pezina, sebelumnya ni, terakhirnya ya. Ad-Da'i, sebelumnya i, ada kasrah, terakhirnya ya. An-Nahi, terakhirnya ya, sebelumnya hi. Ar-Rami, pelempar, terakhirnya ya, sebelumnya mi. Ini semua namanya isim al-mangkus. Taib. Apa bedanya dengan isim mufrad? Ini bedanya dia hanya nampak kalau fathah doang, ya. Fathah doang berarti mansub saja baru kelihatan. Bedanya di mana? Tulis di mana ini? Ini bedanya kalau mansub saja, kalau mansub saja baru kelihatan harokatnya. Baru kelihatan harokatnya. Contoh ada iya, ada iya. Ini kalau mansub. Ada iya. Perhatikan. Ada iya ini mansub baru kelihatan fathahnya. Ada iya, lihat harokatnya kelihatan. Adapun kalau dia marfu dan majrur, semuanya tidak kelihatan. Contoh, ada-i, kita nggak bilang ada-iyu, susah. Orang Arab nggak bilang ada-iyu. Jadi dia cuma bilang ada-i. Sama, majrur harusnya kan ada-iyi, tapi nggak bisa. Orang Arab cuma bilang ada-i. Khusus untuk mansub, karena mudah, ada-iya, mudah dibilang. Jadi,
Adapun marfu'nya disebut dengan dhammah muqaddarah. Muqaddarah artinya diperkirakan, tersembunyi, ya. Dhammatun muqaddarah. Sama majrurnya apa kasrah? Kasratun muqaddarah, tersembunyi. Muqaddarah maksudnya tersembunyi. Contohnya tadi kita da'i, jadi ad-da'i. Harusnya di sini ada yu. Ad-da'iyu harusnya ada di sini da'iyu. Tetapi orang Arab susah untuk bilang ad-da'iyu. Jadi ini dianggap tidak ada, tersembunyi. Jadi bacanya tetap ad-da'i. Cukup ad-da'i. Ad-da'i. Sama majrurnya harusnya ad-da'i, harusnya ad-da'i. Tetapi orang Arab susah bilang ad-da'i, maka mereka menghilangkannya, dianggap saja seperti tidak ada. Jadi ad-da'i, kalau ditanya majrur, misalnya bid-da'i, marartu bid-da'i. Kita bilang majrur. Apa tandanya? Kasrah muqaddarah. Kasrah yang tersembunyi. Ja'a atau ja'a da'i. Harusnya ja'a da'iyu. Tapi jangan kita baca ja'a da'iyu, karena orang Arab enggak ngomong begitu. Orang Arab cuma baca ad-da'i. Harusnya ada dhammah. Tetapi karena susah diomongin, jadi cuma dibilang ja'a ad-da'i. Apa tandanya? Tandanya dhammah muqaddarah. Adapun ini jelas fathah, ad-da'iyah mudah, ad-da'iyah. Ini satu, saya ulangi, ya. Saya ulangi. Isim mufrad seperti yang kita sudah bahas, kalau marfu jelas rajulun. Kalau mansub, ini mufrad yang biasa. Kalau mansub rajulan. Kalau majrur rajulin, marartu bi rajulin. Jadi dhamma, kasrah, fathah sama kasrah. Nah, ada 4 isim mufrad atau 4 isim, jangan bilang 4 isim ini karena bisa ya enggak apalah. Ada 4 isim mufrad yang keluar dari aturan di atas, ya. Secara umum ada jamaknya, tapi nanti kita sebutkan secara khusus. Tapi intinya 4 model isim yang keluar daripada aturan ini. Contoh al-manqus. Aturannya apa bedanya? Bedanya dengan isim mufrad, dia cuma mansubnya saja yang kelihatan. Mansubnya saja yang kelihatan. Adapun marfu'nya tidak kelihatan, majrurnya tidak kelihatan. Kenapa bisa demikian? Apa itu mangkus? Mangkus itu isim yang akhirnya huruf ya, sebelumnya kasrah. Akhirnya ya, sebelumnya kasrah. Contoh al-hadi, penunjuk. Al-qadhi, perhatikan terakhirnya ya, sebelumnya kasrah. Al-qadhi, bacanya demikian. Terakhirnya ya, sebelumnya kasrah. Hakim, penunjuk. Az-zani, lelaki pezina. Az-zani wa zaniyatu. Az-zani sama, terakhirnya ya, sebelumnya ni, kasrah. Ad-da'i sama, pendakwa. Terakhirnya ya, sebelumnya i, kasrah. An-nahi, an-nahi, yang mengingkari, yang melarang. Terakhirnya ya, sebelumnya hi, ada kasrah. Ar-rami, terakhirnya ya, sebelumnya mi. Nah, ini namanya isim mangkus, terakhirnya ya, sebelumnya kasrah. Dia bedanya dengan ini, cuma kalau dia mansub baru kelihatan fathah. Adapun kalau dia marfu dan dia majrur, semuanya muqaddarah. Muqaddarah itu tersembunyikan. Maka kita bilang ad-da'i. Makanya kalau di sini, coba contohnya apa? Yang isim mangkus. Apa? Al-hadi. Terus yang rajulan jadi apa? Al-hadiyah. Paham? Yang rajulun jadi al-hadi, sama aja.
Al-Hadi. Nah, yang kelihatan cuma ini. Yang lain tersembunyi. Ini kasroh tersembunyi. Kasroh tersembunyi, tidak kelihatan. Yang ini dhamma apa? Tersembunyi, tidak kelihatan. Al-Hadi, itu bedanya. Ya, itu namanya ismul mangkus. Baik. Sekarang kita bahas yang isim maksur. Isim maksur, ini kurang panjang sana. Al-maksur. Apa itu isim maksur? Isim maksur adalah isim semua isim mu'rab ya. Isim yang akhirnya alif layyinah. Huruf alif layyinah, huruf alif layyinah. Alif bengkok lah kalau kita namakan apa? Alif bengkok ya. Alif bengkok. Dan sebelumnya fathah. Ya, sebelumnya fathah. Jadi, kalau kita menggambarkan begini, ya. Alifnya bengkok. Ini bukan ya, kalau ya ada titik duanya, ini alif. Contohnya misalnya Al-Fata, Al-Wusta, Al-Mustafa, Al-Huda, Musa, Isa. Al-Fata. Bacanya Al-Fata, artinya pemuda. Perhatikan, ini alif sebenarnya begini, Al-Fata. Tetapi tulisnya bengkok. Ini alif ya. Ini huruf alif bengkok, ini alif bengkok. Perhatikan, terakhirnya alif bengkok, sebelumnya apa? Fathah. Bacanya Al-Fatah. Contohnya lagi, Al-Huda. Al-Huda, sama, ini alif bengkok juga. Ini bukan huruf ya, ini bukan ya. Kalau ya ada titik dua jadi bawah. Al-Huda, perhatikan ini alif sebelumnya apa? Fathah. Al-Huda artinya petunjuk. Contohnya lagi Al-Wusta. Al-Wusta, perhatikan, ini juga terakhirnya alif. Sebenarnya begini, cuma ditulis bengkok ya. Alif, Al-Wusta. Sama, artinya yang tengah. Contohnya lagi, Musa. Musa, sama. Ya, Musa. Isa. Isa, Musa. Ya, sama. Perhatikan, sebelumnya fathah, terakhirnya alif. Musa, Isa. Ya. Contohnya Mustasfa. Al-Mustasfa.
Al-Mustashfa. Perhatikan sebelumnya fathah artinya rumah sakit. Al-Mustashfa. Nah, coba beringat baik-baik. Ini namanya isim al-maksur. Isim al-maksur. Kira-kira bedanya ini dengan yang biasa apa? Kira-kira bedanya apa? Apa, Iwan? Kapan kelihatannya? Ada kelihatannya nggak? Nggak ada kelihatan sama sekali. Jadi baik dia marfu, mansub, atau majrur, semuanya tidak kelihatan. Semuanya tidak kelihatan. Kita nggak bilang al-fata, nggak bisa. Al-huda, nggak bisa juga. Al-wusta, nggak bisa. Jadi bedanya, berikan sini, bedanya semua tandanya muqaddarah. Semua tandanya muqaddarah. Muqaddarah itu tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Dalam kurung tidak kelihatan. Contoh Ja'a Musa, Ra'aitu Musa, Marartu bi Musa. Kurang jelas, bentar. Contohnya ya, Ja'a Musa, Ra'aitu Musa, Marartu bi Musa. Perhatikan sini, Ja'a Musa, Musa, Ra'aitu Musa, Marartu bi Musa. Lihat sini semuanya nggak ada dhammanya, nggak kelihatan. Ini dhamma nggak kelihatan. Ini fathah nggak kelihatan. Ini kasrah nggak kelihatan. Semuanya muqaddarah. Semuanya muqaddarah, tidak kelihatan. Kalau kita lihat di sini, maka kita tuliskan di sini Musa, 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 tidak ada bedanya. Musa, Musa, Musa. Baik dia dalam kondisi marfu, mansub, majrur, semuanya tidak kelihatan. Semuanya tersembunyi. Kalau ditanya, Musa, apa tanda marfu'nya? Tandanya dhammah muqaddarah. Ditanya Musa, apa tandanya mansubnya? Fathah muqaddarah. Tidak kelihatan. Tanya Musa, marartu bi Musa, harusnya bi Musai, tapi nggak bisa. Bi Musa, apa tanda i'rabnya? Kasrah muqaddarah. Kita kembali kalau mangkus, dia marfu al-hadi. Apa tandanya? Dhammah apa? Muqaddarah. Kalau dia mansub baru kelihatan fathah. Kalau dia majrur sama kasrah muqaddarah. Saya ulangi lagi. Sekarang al-maksur. Al-maksur isim yang akhirnya huruf alif layyin, alif bengkok. Ini alif bengkok nih. Dan sebelumnya fathah. Contoh al-fata, al-huda, al-wusta, Musa, Isa, al-mustashfa, rumah sakit ya. Apa bedanya dengan itu? Bedanya semua tandanya muqaddarah. Ini namanya dhammah muqaddarah,
ini namanya kasrah muqaddarah, ini namanya fathah muqaddarah, ini namanya apa? Kasrah muqaddarah. Baik. Yang berikutnya, yang ketiga namanya al-asma al-khamsah. Al-asma'u al-khamsah artinya isim yang 5. Artinya 5 isim. 5 isim. Baik, apa saja 5 isim itu? Yaitu abuka, kemudian fuka, hamuka, abuka, apa aja sih? Akhuka, abuka ya, akhuka, lupa. Abuka, fuka, akhuka, zu malin. Ini abu asalnya adalah abun. Ini asalnya adalah abun. Asalnya abun, ayah. Ini asalnya famun, mulut. Ini asalnya apa? Hamun ya. Ini akhun. Hamun. Ini asalnya akhun. Akhun. Ini zu. Ya, tetap asalnya zu, ya. Abun artinya ayah. Ayah. Famun artinya mulut. Hamun artinya kerabat. Kerabat suami atau istri. Misalnya kerabat suami lah. Kerabat suami atau kerabat istri juga boleh. Ya. Akhun artinya saudara. Zu artinya pemilik. Nah, jadi ka ini adalah kamu ya. Kamu nanti kita belajar ya. Dhamir kata ganti ya. Jadi abuka seperti jazakallahu khairan. Jadi ayahmu. Ayahmu fuka, sebentar. Ini abuka. Fuka, hamuka, akhuka, zumalin. Nah, abu ya bisa jadi abuka, bisa jadi abuha, bisa jadi abukum, terserah ya. Ini belakangnya tidak harus ka. Ini cuma dia ini mudhaf ilaih ya. Saya ulangi, dia ini bentuknya mudhaf ilaih. Abu mudhaf, ka mudhaf ilaih. Ka ini bisa berubah-ubah. Nah, asalnya abun, dia kalau diidhofahkan kepada mudhaf ilaih, maka dia harus dipasang waw, ada tambahan waw di sini. Tambahan waw. Kalau dia marfu, abuka. Kalau dia mansub, jadi abaka. Kalau dia majrur, jadi abika. Fuka, kalau dia alfam, ada mimnya. Tapi kalau dia diidhofahkan, mimnya hilang, ganti waw. Mimnya hilang, perhatikan sini, mimnya hilang, ganti waw. Fuka, kalau mansubnya jadi faka, kalau majrurnya jadi fika. Fika, mulutmu. Hamun, ya, jadi waw jadi hilang, ganti waw ini jadi hamuka, hamaka, hamika. Hamika. Akhuka juga asalnya akhun. Kalau diidhofahkan dengan ka jadi akhuka, kalau mansubnya jadi akhoka, akhoka, kemudian akhika.
akhika. Dzu malin, ya. Jadi dza malin. Dza itu artinya pemilik, bisa dzu kitabin, pemilik kitab, dzu baitin, pemilik rumah. Ini sekedar contohnya dzu malin. Sama dzi malin. Dzi malin. Nah, ini namanya al-asma al-khamsah. Ini marfu, ini mansub, ini majrur. Marfu, mansub, majrur. Perhatikan di sini. Apa bedanya? Dia isi mufrad, tapi beda dengan kaidah sebelumnya. Kenapa? Karena alamatnya berubah. Kalau marfu, alamatnya waw. Waw. Kalau mansub, alamatnya alif. Al-alif. Itu alif, ya. Kemudian kalau ya, alif huruf aja lah, alif. Kemudian kalau majrur alamatnya ya. Perhatikan. Abuka marfu alamatnya dhamma. Abaka mansub alamatnya alif. Abika majrur alamatnya ya. Abika. Saya ulangi. Al-asma al-khamsah. Al-asma al-khamsah itu ada 5 isim spesial dia. Spesialnya apa? Dia kalau marfu'nya pakai waw, kalau mansubnya pakai alif, kalau majrurnya pakai ya. Contohnya abuka, abaka, abika, bapakmu, bapakmu, bapakmu. Ja'a abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Ya, ja'a abuka marfu', ra'aitu abaka mansub, marartu bi abika majrur. Fuka mulutmu, ya. Fuka, faka, fika. Sama, ini marfu, mansub, majrur. Hamuka, hamuka itu kerabat istrimu atau kerabat suamimu. Hamuka marfu, hamaka, ya. Mansub, hamika, majrur, ya. Akhuka, akhun, saudara, tatkala diidhofahkan kepada dhamir jadi akhuka, akhaka, akhika. Zu maknanya pemilik, zu malin, ja'a zu malin, datang pemilik harta, ra'aitu za malin, aku melihat pemilik harta, marartu bi dzi malin, aku melihat melewati orang pemilik harta. Terus bagaimana? Ya tinggal hafal aja. Tinggal hafal. Tenang aja, besok libur kan. Besok murajaah. Besok murajaah. Tinggal satu, ya lebih susah lagi. Saya bandingkan di sini biar bisa dibandingkan, ya. Abuka, abaka, abika. Lihat tandanya, di sini waw, ini alif, bukan dhamma ya, waw. Ini ya, tanda i'rabnya. Kalau sini Musa muqaddarah semua. Dhamma muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Ya, tetapi semuanya muqaddarah. Contoh, ya kita praktek ini contoh. Contoh. Saya mau bicara tentang Abu Bakar. Abu Bakar, Abu Bakrin. Bagaimana? Kita bilang apa? Ja'a siapa? Abu Bakrin. Ra'aitu apa? Aba Bakrin.
Marartu bi Abi Bakrin. Ini contoh. Marartu bi Abi Bakrin. Ja'a Abu Bakar, ra'aitu Abu Bakrin, marartu bi Abi Bakrin. Kalau Abu Hurairah, jadinya gimana? Ja'a Abu Hurairah, ra'aitu Aba Hurairah, marartu bi Abi Hurairah. Ya. Kalau an Abi Hurairah, an jangan an Abu Hurairah, salah, karena an apa? Huruf jar, jadi an Abi Hurairah. Sering dalam hadis dibilang apa? An Abi Hurairah. An Abi Hurairah. Ingat. Kenapa ini huruf jar? Ini huruf jar. Huruf jar. Dan ini majrur. Alamat majrurnya apa? Ya. An Abi Hurairah. Nanti kita bahas ya. Yang terakhir lebih susah lagi. Masih ada waktu. Ini adalah al-isim alladzi la yansarif. Alladzi la yansarif. Apa maksudnya isim ladzi la yansarif? Yaitu isim yang tidak menerima tanwin. Isim yang tidak menerima tanwin. Ini saya tidak ingin antum pusing semua, saya mau kasih contoh sajalah. Sebenarnya ada kaedahnya. Ada ilah pertamanya, ada dua ilah. Mudah-mudahan kita bahas nanti lain waktu. Tapi saya tidak ingin bikin pusing, saya cuma ingin contohkan saja. Contohnya adalah antum hafal-hafal saja seperti jamak. Ini contoh aja. Dia tidak menerima tanwin. Contoh satu, jamak yang wazannya timbangannya mafail. Mafail atau mafail. Boleh dua-duanya. Mafailu atau mafailu. Contoh masajid. Masajidu. Jangan baca masajidun. Dia tidak terima apa? Tanwin. Masajidu. Ya. Contoh mafatih. Mafatiha. Mafatihu. Mafatihu. Ini mafail. Masajidu. Contoh apa? Maqaidu. Maqaidu. Maqaidu artinya tempat duduk. Masjid-masjid, kunci-kunci jamak miftah, maqaidu jamak miq'at, yaitu maq'at tempat duduk, maqaidu. Ini contoh. Hafalin saja ya. Contoh kedua ya. Nama yang akhirnya alif nun. Alif nun. Contoh Utsmanu. Utsmanu. Jangan baca Utsmanu, jangan baca Utsmanun, salah. Perhatikan, jangan baca Utsmanun, keliru. Kenapa? Karena terakhirnya ada apa? Alif. Alif nun. Contohnya Imranu. Imranu juga, jangan baca Imranun, keliru. Imranu. Ya. Kemudian juga nama yang terakhirnya tak marbutah. Ini contohnya banyak, tapi saya kasih 3 contoh aja lah. Nama yang terakhirnya tak marbutah. Tak marbutah. Contoh apa? Hamzatu. Hamzah.
Contoh apa? Hamzatu. Perhatikan, jangan hamzatun. Contoh Hurairatu. Hurairatu. Sama. Hurairah. Contoh apa? Aisyatu. Sudah, ini aja sudah, nggak usah diperpanjang, nanti tambah bingung. Saya kasih contoh aja. Isim yang tidak menerima tanwin, apa bedanya dengan ini? Bedanya dua. Apa bedanya? Bedanya pertama, tidak menerima tanwin. Contohnya, yang kedua, majrurnya dengan fathah. Fathah kecuali dia sebagai mudhaf. Contoh Aisyatu. Ingat, jangan tun. Kalau tun salah. Ja'at Aisyatu. Ro'a itu apa? Aisyata. Ro'a itu Aisyata. Marartu bi'a. Sama. Marartu bi'a Isyata juga. Ingat, ini bedanya. Perhatikan, majrurnya dengan fathah. Majrurnya dengan fathah. Ini. Majrurnya dengan apa? Fathah. Ja'a hamzatu. Ro'a itu apa? Hamzata. Marartu biham zata. Jangan hamzati. Kenapa? Dia punya aturan. Bedanya tidak menerima tanwin, majrurnya dengan apa? Fathah. Kecuali dia mudhaf. Kecuali dia mudhaf bagaimana? Misalnya begini. Biar nggak bingung ya. Contohnya fi masajidi. Fi masajidi apa jida? Fi masa jida, ingat. Ini kan jamak, dia isim lagi la yansarif. Majrurnya dengan apa? Fathah. Majrurnya dengan fathah. Karena dia sama fi Aisyata misalnya. Fi Hamzata, fi masajida. Dia majrur tapi dengan fathah. Ini majrur dengan fathah. Majrur dengan fathah. Dengan fathah. Nah, tatkala dia menjadi mudhaf, perhatikan sini, saya ingin bilang fi masajid al-Madinah. Al-Madinati. Taib, fi masajid harusnya fi masajida, tetapi dia berubah menjadi fi masajidi. Fi masajidi. Kenapa jadi masajidi? Karena dia mudhaf. Karena dia mudhaf. Hari ini agak berat ya. Harus diulang-ulang di rumah ya. Harus diulang di rumah. Saya ulangi, al-ismul ladzi la yansarif atau ghairu munsharif, yaitu isim yang tidak menerima tanwin. Ini nomor 4 yang beda. Tidak menerima tanwin, ya. Ini saya contohkan Aisyatu, ya. Masajid lah. Masajidu, perhatikan dia tidak tanwin. Masajidu, terus
Masa apa? Jida. Sama yang terakhir juga. Masa apa? Jida. Masajidu, masajida, masajida. Perhatikan. Bedanya dengan yang sebelumnya, dia tidak ada tanwinnya dan dia kalau marfu dhammah, mansub fathah, majrur juga apa? Fathah juga, bukan kasrah. Ingat ya, bukan kasrah. Ini salah. Bukan kasrah, fathah. Ya, taib. Isim ini bedanya dengan itu apa? Pertama tidak menerima tanwin, yang kedua majrurnya dengan fathah kecuali dia sebagai mudhaf. Ya, perhatikan contoh Aisyatu, ja'at Aisyatu. Bukan Aisyatun, Aisyatun keliru. Ra'aitu Aisyata, jangan baca ra'aitu Aisyatan, salah. Ra'aitu Aisyata. Marartu bi Aisyata, enggak boleh marartu bi Aisyati, keliru. Kenapa? Karena dia majrurnya dengan fathah. Kecuali sebagai mudhaf, mudhaf contohnya ini fi masajida. Ini bukan mudhaf, makanya dengan fathah. Ketika jadi mudhaf, mudhaf ilaih, Madinah mudhaf ilaih, masajid mudhaf, Madinah mudhaf ilaih, jadi fi masajidil Madinati, di kasroh seperti normal biasa. Kenapa dia sebagai mudhaf? Tapi kalau dia tidak sebagai mudhaf, maka dia fathah kalau dia majrur. Baik. Direnungkan kembali. Nanti pulang, besok kita ulangi, besok latihan ini banyak insyaallah. Yang di Telegram, besok siap-siap dapat latihan banyak masalah ini. Ya, insyaallah mudah-mudahan malam ini sudah selesai PDF-nya. Kemudian nanti besok pagi sudah diserang dengan berbagai tugas insyaallah. Setelah itu besok sore seperti biasa kita murojaah kedua. Murojaah ini semua. Sabar, saya harap bisa sabar, insyaallah kita bisa pelan-pelan ya. Ini ada permohonan, Ustadz ulang dari awal, anak tadi ngantuk. Waduh. Udah, tinggal putar ulang YouTube-nya ya insyaallah. Gantian saya yang ngantuk, antum yang yang enggak ngantuk ya. Taib. Saya ulangi, kita sudah bahas ya, sebelumnya kita sudah bahas namanya isim mufrad, kita sudah mufrad muzakkar, mufrad musanna, kita sudah bahas juga musanna mufrad muzakkar, mufrad muannats. Kita juga sudah bahas musanna muzakkar, kemudian musanna muannats. Kita juga sudah bahas jama' muzakkar as-salim, jam'ul muzakkar salim dan jam'ul muannats as-salim. Kita juga sudah bahas jam'u at-taksir. Ya, sekarang berkaitan dengan isim mufrad, ini ada isim-isim yang keluar daripada kaedah ya, kaedah. Meskipun sini termasuk jamak, tapi ini saya kasih secara umum. Yang keluar dari kaedah ini ada 4. Ada al-manqus, ada al-maqsur, ada al-asma'ul khamsah, ada ismul ladzi la yansharif. Apa itu manqus? Manqus terakhirnya ya, sebelumnya fathah. Bedanya dengan yang biasa apa? Bedanya dia cuma kelihatan fathahnya kalau mansub. Kalau dia marfu, dhammahnya enggak kelihatan, namanya dhammah muqaddarah. Kalau dia majrur, kasrohnya enggak kelihatan, namanya kasroh muqaddarah. Contohnya al-hadi. Ja'a al-hadi. Orang Arab enggak bilang al-hadiyu, enggak. Al-hadi. Terus kalau ditanya, Ustaz al-hadi apa? Al-hadi marfu. Apa tanda marfu'nya? Tandanya dhammah apa? Muqaddarah. Dhammah yang enggak kelihatan. Kalau ra'aitul hadiya, ra'aitul hadiya. Apa mansub? Apa tandanya? Fathah. Jelas. Fathah zahirah, fathah aja, enggak apa. Kemudian marartu bil hadi, aku melewati al hadi. Orang Arab tidak bilang marartu bil hadiyi, enggak, mereka enggak ngomong gitu. Mereka cukup marartu bil hadi. Ya-nya seperti sukun. Kalau ditanya itu apa? Itu majrur. Apa tandanya? Tandanya kasrah apa? Kasrah muqaddarah. Sekarang maksur itu sebelumnya fathah, terakhirnya alif bengkok. Banyak contohnya, fata, pemuda, al-huda, petunjuk, al-wusta yang tengah, Musa, Isa, mustasfa. Ini semua terakhirnya alif bengkok, bukan ya. Tulisannya kayak ya tapi dia alif bengkok. Sebelumnya fathah. Bedanya dengan ini semuanya, bedanya semuanya tandanya muqaddarah.
Semua tandanya muqaddarah. Musa jangan dibaca Musau. Musa jangan dibaca Musa. Musa jangan dibaca Musai, ya. Ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Ja'a Musa marfu. Apa tandanya? Dhammah muqaddarah, enggak kelihatan. Ra'aitu Musa. Itu apa itu? Mansub, karena dia objek. Ra'aitu Musa, mansub. Apa tandanya? Enggak kelihatan. Fathah muqaddarah. Marartu bi Musa. Apa tandanya? Majrur dia. Tandanya apa? Kasrah muqaddarah. Kemudian kita pindah al-asma'ul khamsah. Al-asma'ul khamsah, abuka, fuka, hamuka, akhuka, dzumalin. Ini beda dengan yang ini apa? Kalau dia marfu waw, kalau dia mansub fathah, kalau dia majrur apa? Ya. Abuka, abaka, abika. Ja'a abuka, datang bapakmu. Ra'aitu abaka, aku melihat bapakmu. Apa tandanya? Alif, bukan fathah, alif. Marartu bi abika, apa tandanya? Ya. Marartu bi abika. Sama. Fuka, faka, fika, hamuka, hamaka, hamika, akhuka, akhaka, akhika. Ya. Ra'aitu akhaka, aku melihat saudaramu. Marartu bi akhika, dzu malin, dza malin, dzi malin. Nah, contohnya seperti Abu Bakar. Abu, perhatikan, Abu ini termasuk dari asma apa? Khamsah. Sekarang diidhafakan kepada Bakar. Abu Bakar, ja'a Abu Bakrin, ra'aitu Aba Bakrin, marartu bi Abi Bakrin. Marartu bi Abi Bakrin. Sama. Sekarang sama. An Abi Hurairah, tin apa tan? Ta. An Abi Hurairah, ta. Kenapa Hurairah ta? Karena dia isim lah yang sarif. Nama yang terakhirnya ta marbutah. An Abi Hurairah ta. Ya, jangan baca Nabi Hurairah. Kalau mau selamat, an Abi Hurairah. Enggak usah dikasih harokat. An Abi Hurairah. Tun apa tan? Kalau sudah belajar nahu tahu. An Abi Hurairah. An Hamzata. An Abi Hamzata. Siapa? Anas bin Malik. Abu Hamzah. Anas bin Malik, kunyahnya siapa? Abu Hamzah. Kalau kita bilang apa? Ja'a Abu Hamzata. Perhatikan. Kenapa Hamzata? Karena dia isim lah yang sarif. Ja'a Abu Hamzata. Ra'aitu Aba Hamzata. Marartu bi Abi Hamzata. Taib. Terakhir isim ladzi la yansarif. Ini kaidahnya banyak tapi saya cuma kasih contoh aja biar enggak jamak. Kita sebenarnya bicara mufrad tapi kita masukkan jamak sini, ini sekedar untuk mudah memahami. Jamak wazannya mafa'il atau mafa'ilu. Contohnya masajidu. Ini mafa'il. Mafa'ilu contohnya mafatih. Masajid jamak dari masjid. Ya. Saya lupa juga. Dia tidak menerima tanwin. Majrurnya dengan fathah kecuali dia sebagai mudhaf. Ada kecualinya juga yang kedua. Sebagai mudhaf atau kecuali masuk alif lam. Kecuali masuk alif lam. Ada alif lamnya. Contohnya fi al-masajidi, ya. Fil masajidi. Kurang satu lagi, mohon maaf. Fil masajidi. Kenapa masajidi? Tidak masajidah karena ada apa? Alif? Alif lam. Fil masajidi. Taib. Ja'a Usma nu. Ra'aitu Usma na. Marartu bi Usma na. Taib, ini hari ini pelajaran kita sampai di sini saja. Sudah hang ya. Semoga Allah mengkuatkan antum semuanya untuk sabar belajar bahasa Arab. Insyaallah sebentar lagi kita sudah mulai masuk yang apa? Yang marfu, kemudian awamil apa?